وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أيها الناس اتقوا الله ثم استطعتم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. وقال تعالى في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ما فبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها إنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, artinya kami telah tawarkan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan takut daripadanya, sedang manusia mau memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat penganiaya dan bodoh. Surahullah azim, surah Al-Ahzab 72. Surahullah azim, surahullah azim, surahullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat saya, para majelis ilmu, para pecinta ilmu, dakwah rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla pada hari ini masih diberikan nikmat iman Islam sehingga kita dapat hadir dan beraktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini bernilai ibadah. Tak lupa kita salawat berangkai salam pada junjungan kita kekasih Allah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu menjalankan dan melaksanakan apa-apa yang telah baginda Nabi Muhammad ajarkan, menjalankan sunnah-sunnah beliau dan berusaha menjadi umat yang terbaik dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita semua diakui baginda Nabi sebagai umatnya di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta dakwah rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kedudukan amanah bagi setiap makhluk ciptaan Allah. Bahkan sebenarnya Allah pernah memberikan amanah selain daripada manusia. Sahabat yang mulia, bahwa amanah itu berarti ada yang memberikan tugas dan titipan kepada manusia, yang berarti pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan hadis qudsi dari baginda Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Ya Adamu inni aradatul amanata 'ala samawati wal ardi falam tutiqha fahal anta hamiluha bima fiha qala wa mali fiha qala in hamaltaha ujihta wa in dayyaqtaha uzzibta faqala qad hamaltuha bima fiha falam yalbas fil jannati illa ma baina salatil ula wal aras hatta akhrajahu syaitanu minha. Sadaqallahu azim. Yang artinya, wahai Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, namun mereka tidak mampu. Apakah engkau sanggup memikul dengan segala akibatnya? Ini yaitu Allah menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam berkata, apa yang saya dapat daripadanya? Allah menerangkan, jika engkau sanggup memikulnya,
engkau akan diberi pahala. Tapi jika engkau menyia-nyiakannya, engkau akan disiksa. Adam berkata, baiklah, saya pasti dapat memikul dengan segala akibatnya. Tidak berapa lama kemudian, sekedar selama waktu antara sholat subuh dan asar, ia berada di surga. Terjadilah peristiwa dengan syaitan sehingga ia dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Abu Syekh yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat para pecinta dakwah rahimahumullah. Jadi sebenarnya manusia itu diberikan Allah amanah. Ada amanah zahir, ada amanah batin. Amanah zahir dan amanah batin ini tidak lepas daripada bagaimana kita menyikapi zahir kita senantiasa beribadah kepada Allah, dan juga batin kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Mana ibadah zahir itu pasti kita akan melihat, yaitu tubuh kita masing-masing. Ya, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada dua kemaluan. Semua tubuh yang ada zahir yang nampak pada tubuh ini adalah merupakan amanah Allah kepada kita. Apa itu? Bagaimana anggota tubuh ini senantiasa menjadi orang yang tawadu, rendah hati di hadapan manusia, konon apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah berikan ini harus bisa berupaya digunakan untuk beribadah. Yaitu bagaimana mata digunakan untuk senantiasa membaca di ayat dari ulil albab, tanda-tanda berpikir itu adalah membaca Al-Quran. Mata tidak dibenarkan memandang yang bukan haknya. Mata tidak dibenar melihat yang bukan haknya. Saya rasa sudah paham kita, yaitu memandang kubus sahwatu minan nisa, memandang wanita dengan syahwat, yaitu dari mata. Maka apabila satu ketika mata ini melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, maka mata ini yang kita gunakan, jasad ini yang kita gunakan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila mata ini melihat yang bukan yang bukan haknya. Terus bagaimana telinga yang satu ketika diamanahkan oleh Allah untuk mendengar yang baik-baik, tidak dibenarkan mendengar yang buruk-buruk. Satu ketika mendengar gosip, mendengar berita-berita bohong, berita hoax, maka telinga tidak boleh membenarkan itu secara totalitas sebelum dia mencari kebenaran yang ada, sehingga kita tidak percaya kepada hal-hal yang tersebut. Tangan kita hari ini digunakan untuk maksiat. Mana misalnya, yaitu mengambil yang bukan milik kita, mengambil harta, mengambil uang ataupun hal-hal yang di dalamnya ada bersumber kekayaan dunia. Pasti satu ketika orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah sebenarnya paham untuk tidak melakukan itu. Satu ketika dia dilantik menjadi seorang pejabat pemerintah, seharusnya dia tidak lagi melanggar apa yang telah mereka sumpahkan di hadapan Allah. Karena satu ketika apabila mereka melanggar sumpah tersebut, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas segala perbuatan tubuhnya, yaitu tangannya. Sahabat yang mulia, para pecinta dakwah rahimakumullah, bahwa ada ayat yang selalu kita bacakan setiap malam Jumat, yaitu surah Yasin. Wa nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini jelas memastikan dan pasti akan terjadi kepada setiap orang apabila satu ketika tangan tubuhnya itu tak bisa lagi bergerak, ya, dia tidak bisa berkata-kata, maka tubuh yang lain akan dimintakan pertanggungjawaban sebagai saksi. Dan mereka tidak bisa berbohong. Biasanya lidah kita berkata kepada manusia bisa berkata bohong, bisa berkata berkilah, tetapi di sana lidah, mulut itu tidak bisa berbicara. Artinya apa? Artinya tangan dan kaki kita akan ditanyakan, hai, kemana engkau berjalan? Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Misalnya kalau satu ketika di dunia suka mengambil harta orang, memiliki yang bukan miliknya, disitulah tubuh akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apabila satu ketika terbukti dia bersalah, ini yang kita khawatirkan. Apa itu? Maka tubuh itu akan diberikan hukuman oleh Allah. Mengapa satu ketika orang tersebut sudah paham tapi masih mau melanggar? Nah, berarti dia tidak takut kepada Allah. Walaupun disampaikan bahwa Allah sebenarnya bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana Allah itu untuk kita cintai. Artinya apa? Artinya sahabat yang mulia, dalam memahamkan daripada amanah ini dibutuhkan keilmuan agama yang benar-benar berupaya untuk mengamalkannya. Saya yakin dan percaya bahwa umat Islam itu semuanya paham akan amanah Allah, tetapi satu ketika dia dihadapkan dengan kesenangan dunia, dia lupa kepada Allah. Sehingga tubuhnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan di Al-Quran, wal malu wal banuna fitnati dunya wal akhirah. Allah katakan harta dan anakmu itu fitnah. Mengapa demikian menjadikan fitnah? Karena satu ketika amanah Allah itu yang diberikan tidak mampu digunakan untuk kebenaran, untuk kebaikan. Harta yang Allah berikan atas pekerjaan yang kita lakukan seharusnya kita gunakan untuk kebaikan, minimal untuk keluarga kita masing-masing. Anak dan keturunan kita diberikan harta yang halalan thayyibah, harta yang baik dan harta yang tidak di dalamnya terdapat keharaman. Tapi nyatanya apa? Setiap orang berlomba-lomba mencari harta, sikut menyikut, tendang menendang, fitnah memfitnah untuk menjatuhkan orang agar orang tersebut menggantikan orang yang lain. Sehingga satu ketika harta yang dia miliki adalah harta yang satu ketika menjadikan dia zalim, akhirnya dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Tangan yang mengambil harta, tangan yang menyakitin orang akan ditanya di hari kiamat nantinya. Nah, itu salah satu amanah zahir, dan mungkin kita tidak akan membahas jauh daripada itu. Saya yakin dan percaya bahwa sahabat-sahabat kita paham akan itu. Tapi apakah benarkah kita telah mengamalkannya, ataukah kita masih pada konsep kezaliman yang hari ini dilakukan? Sahabat yang mulia, jadi itu amanah zahir. Amanah batin adalah di dalamnya betul-betul yakin kepada Allah. Qalbi kita adalah perbanyak zikrullah, fa askurni azkurkum. Siapa ingat kepada Allah, Allah ingat dia. Artinya apa? Ingat itu adalah selain bermain dengan akal, juga bermain dengan qalbi. Hati yang senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dia berada. Maka satu ketika apabila hati itu dekat kepada Allah, amanah Allah itu dalam hatinya dia lakukan, dia amalkan, maka timbullah rasa cinta, mahabbatulillah. Saya teringat dulu almarhum guru kami Kiai Haji Mulyono, yaitu guru almarhum dalam kajian tauhid. Semoga Allah merahmati beliau, Allah ampunkan dosa-dosa beliau, lapangkan kuburnya. Satu ketika baginda Nabi bersama sahabat dalam matan arba'in diceritakan bahwa seorang muslim harus benar-benar menimbulkan cintanya kepada Allah dan menimbulkan yang disebut dengan sifatul ihsan. Apa sifat ihsan itu? Anta buru ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu seolah-olah dapat melihat Allah. Jikalau kamu tak bisa melihat Allah, yakini dengan hatimu kamu dilihat Allah, dipantau Allah, bersama Allah, dan pasti satu ketika apabila qalbi itu cenderung lebih membimbing dengan izin Allah, maka kita tidak akan berani melakukan kezaliman zahir maupun kezaliman batin. Kenapa? Karena dipantau oleh Allah melalui hati qalbi orang-orang yang beriman kepadanya. Sahabat yang mulia, bagaimana amanah yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan di dalam Quran Allah berfirman, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat, Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu pastinya adalah manusia. Manusia adalah orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, ya, seperti baginda Nabi Adam alaihissalam yang satu ketika diberikan amanah, sedikit pun tidak mengelak, sedikit pun tidak membantah, sedikit pun tidak melanggar apa yang ia ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menguji Adam yang satu ketika diceritakan dalam hadits qudsi yang akan kita bacakan ini. Artinya, wahai Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, namun mereka tidak mampu.
apakah engkau sanggup memikul dengan segala akibatnya? Ini pertanyaan Allah ataupun pertanyaan yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Anda berkata, Nabi Adam berjawab ya, apa yang saya dapat daripadanya? Allah menerangkan, jika engkau sanggup memikulnya, engkau akan diberi pahala, tetapi jika engkau menyia-nyiakannya, engkau akan disiksa. Berarti di situ apabila seorang hamba Allah seperti Nabi Adam alaihissalam dan kita beribadah akan dapatkan surganya Allah. Tapi barang siapa melanggar daripada aturan-aturan Allah, maka pasti jawabannya adalah finnari jahannam, yaitu neraka jahannam. Selanjutnya Adam berkata, baiklah, saya pasti dapat memikul dengan segala akibatnya. Adam tidak sedikit pun protes sama Allah. Adam sedikit pun tidak kilah sama Allah. Adam tidak sedikit pun mengelak yang Allah sampaikan. Kenapa? Nabi Adam adalah nabi yang amanahnya yakin bahwa dia adalah miliknya Allah. Allah menetapkan kepada dia tidak sedikit pun mengelak takdir tersebut. Nah, kita hari ini sahabat yang mulia, kebanyakan umat muslim apabila satu ketika diberikan amanah secara dunia ataupun jabatan, kenapa berani melanggar itu? Karena memang tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Padahal khauf wal ju' wa naqsim min amwal anfus was samarat wa basyir sabirin. Rasa takut, Allah uji mereka dengan rasa takut, dan ju' yang kekurangan dan mengharap hanya kepada Allah, kekurangan harta dan seterusnya. Tetapi ternyatanya mereka tak pernah merasa bahwa itu adalah kehendaknya Allah. Allah menguji manusia, diberikan amanah, apakah mereka tidak kembali kepada Allah? Tapi satu ketika apabila Allah berikan penyakit zohir yang cukup parah, sakit jantung, kanker, lever dan seterusnya, diberikan ujian oleh Allah, baru sadar. Apa itu? Allah. Kenapa? Sakit. Dulunya, satu ketika mereka sehat, diberikan aman oleh Allah, harta yang banyak, jabatan yang luar biasa, harta, dan Allah berikan begitu, tapi sedikit pun mereka tidak kembali kepada Allah. Tapi satu ketika Allah tampar mereka dengan penyakit, baru mereka berkata, Allah. Kenapa demikian? Karena mereka tak mampu lagi mengobati tubuhnya, kecuali hanya Allah. Berobat pun ke dokter itu asbab sembuh, tetapi yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, kita teringat masih dalam kitab Kasful Gaibiyah, diterangkan para ulama kita. Dalam kitab itu, satu ketika Iblis laknatullah alaih juga tinggal di dalam surga, Adam dan Hawa juga tinggal di surga. Maka Iblis menggoda ibunda Siti Hawa, yaitu dengan kalimat, wahai Hawa, kalau kau ingin tinggal di surga dengan keadaan cantik jelita, maka silakan engkau makan buah khuldi. Maka satu ketika Iblis merayu dengan luar biasa, maka Siti Hawa tergoda. Akhirnya apa? Beliau memakan buah khuldi tersebut. Akhirnya dia juga merayu daripada Nabi Adam alaihissalam. Adam pun dirayu oleh istrinya yang namanya perempuan. Rayuannya luar biasa. Dan itu sudah menjadi contoh bagi kita hari ini, manusia yang memang banyak tergoda oleh perempuan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah setelah Nabi Adam itu tergoda oleh Siti Hawa dan dia ikut memakannya, maka Allah berkata, Adam, setelah engkau melanggar perintahku, silakan kau turun ke dunia. Pada dalam Quran, uskum anta wa zawjukal jannah wa fiha raghadah syuktuma wa la taqrab hadhihi sajarah. Allah katakan wa la taqrab hadhihi sajarah. Allah katakan uskun, tinggallah engkau Adam dan istrimu di surga nih, nikmati semuanya. Tapi jangan satu peringatan, jangan kata Allah. Apa itu? Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon itu kata Allah. Jangan dekati pohon itu. Apa itu? Pohon khuldi. Orang bilang berkata demikian, khuldi. Ternyata apa yang terjadi? Godaan seorang iblis kepada Hawa. Hawa menggoda Adam. Adam tergoda oleh istrinya dan dia pun memakan daripada buah tersebut. Akhirnya Allah berkata, silakan kalian turun ke dunia. Sampailah hari ini kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Sahabat yang mulia, maka yang kita ingatkan di sini apa? Yang pertama, jangan mudah tergoda oleh seorang wanita cantik, jangan termudah oleh godaan dunia ataupun godaan daripada iblis, supaya kita senantiasa pada kebenaran.
Tapi banyak orang hari ini tergoda oleh harta, sehingga dia melupakan hati nurani yang benar, meninggalkan kebenaran agama, dan meninggalkan perintah Allah. Kenapa? Dunia yang dia kejar. Padahal sebarang siapa mengejar dunia, mengejar agama Allah, mengejar ibadah, mengejar agama ini, dan senantiasa beribadah kepada Allah, maka dunia ikut kita. Tapi banyak orang terbalik, ikut ngejar dunia, akhirat belakangan. Seharusnya kejar akhirat, ya kan? Kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Saya teringat dulu Syekh Arifin Ilham pernah sampaikan dalam ceramah-ceramah beliau, dunia ini sementara, tapi akhirat itu selama-lamanya. Artinya apa? Kita hidup dunia ini wasab'in wasittin, 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Seharusnya kita di usia kita mulai beranjak dewasa, beranjak 40 tahun, mulai kita kembali sama Allah. Sahabat yang mulai mengajak diri saya dan kita semua di usia 40 inilah kita banyak beribadah sama Allah, berbanyak takut sama Allah, berharap sama Allah, agar kiranya satu ketika ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah. Dan pastinya apa? Pastinya adalah tidak lain tidak bukan, di usia inilah kita menentu apakah kita akan menjadi orang baik atau orang yang dalam kezaliman. Kalau tidak mampu kita mengendalikan diri, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang di usia tersebut berada pada keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat yang mulia, dalam kitab ini mengenai maksud dan tujuan kata amanah dalam hadis di atas, para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat yaitu syahadatut tauhid. Amanahnya syahadatut tauhid, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan ada juga syahadat syariat, syahadat Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pula yang mengatakan huruf hijaiyah, ada pula keadilan, ada pula yang mengatakan akal. Itu amanah Allah. Tapi terkadang manusia lupa satu ketika dia hidup hendak diturunkan ke dunia atau lahir ke dunia, ya kan, bahwa dia telah berjanji sama Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Katakan aku Tuhanmu, kata Allah. Nggak mau, dibucak sama Allah, dihukum ke dalam api candra di muka kalau bahasa Jawanya, masuk ke dalam neraka, digodok, panggil, katakan aku Tuhanmu, tak mau, buat, dihukum oleh Allah, panggil lagi, kita mau, dihukum oleh Allah. Setelah satu ketika dia mengakui Allah Tuhannya, barulah dia diturunkan ke dunia ini. Alastu bi rabbikum qalu bala sayna, ya saya menyaksikan kau Tuhanku, mengakui dia. Disitulah takdir Allah berikan, harta, tata wanita, rezeki, maut, pertemuan, dan jodoh sudah Allah tentukan di sana. Tapi itu semua amanah yang akan kita jalani setelah kita berada di dunia. Itu amanah kita. Kita janji sama Allah. Tapi nyatanya banyak orang yang melanggar janji kita sama Allah. Kenapa? Dia beranggapan pertama usianya panjang, kedua nanti bisa tobat, ketiga akhirnya apa? Aku nanti bisa pemutihan. Apa pemutihan? Bagi-bagi rezeki sama orang miskin. Sehingga apa? Keburukan itu ditutup dengan pahala kebaikan. Allah tidak bisa ditipu, sahabat yang mulia. Maka orang yang cerdas adalah orang yang satu ketika apabila dia mencapai usia tersebut, dia berupaya mengumpulkan pahala. Kalau dia ada harta digunakan untuk agama Allah. Harta digunakan untuk dakwah, harta untuk bangun pendidikan, membantu fakir miskin, sedekah. Itu baru orang cerdas. Bukan sebaliknya, beli Fortuner, maaf cakap, besok tambah lagi hartanya, tambah lagi, berkumpul banyak harta, tapi tidak memberikan faidah atau fadilah pahala. Sayang, gitu. Ketika harta yang dia miliki, dia bisa gunakan ya Allah, malah ganti dengan harta yang lebih banyak. Sahabat yang mulia rahimahullah. Selanjutnya, Al-Syafani mengatakan pendapat terakhir inilah yang benar, kata beliau. Sebab dengan akal inilah dapat memahami tauhid, berlakunya keadilan dan dapat dipelajari huruf hijaiyah. Malah terdapatnya akal akan dapat diketahui dan dipelajari apa saja yang sanggup dilakukan oleh manusia. Ya, dan dengan akal itu pula manusia dapat melebihi makhluk-makhluk lainnya. Pasti yang bedakan manusia dengan makhluk lain itu di akal. Hewan tidak punya akal. Hewan tidak punya akal.
Ya. Dan akal ini bisa menjadi baik apabila akal ini cenderung kepada kebenaran. Akal yang cenderung kepada petunjuk-petunjuk Allah. Akal yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnatullah dan Sunnatul Rasul. Akal yang senantiasa mengikuti bahasa tasawufnya, mengikuti daripada petunjuk qalbiyah. Maka akal benar, akal yang dibimbing oleh qalbinya. Tapi satu ketika apabila akal ini di luar apa konteks agama tadi, dia mengikuti hawa nafsunya, akal yang mengikuti kesenangan dunia, akal yang mengikuti daripada hedonisme, akal yang mengikuti daripada kesenangan seterusnya dan kezaliman, maka pasti akal itu menjadi semacam senjata iblis, senjatanya setan untuk merusak anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Itu amanah juga. Makanya jagalah benar-benar akal dan hati kita masing-masing, sahabat. Ada lagi beberapa pendapat yang mengatakan bahwa amanah itu ialah agama amanah. Hal-hal yang difardukan seperti sholat, batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhan, batasnya taat kepada Tuhan, kepada Allah, sholat, puasa, wanita yang diamanati menjaga kehormatannya, wanita menjaga kehormatannya, mandi wajib atau junub, itu amanah Allah. Semua amanah Allah. Selanjutnya Ibnu Katsir mengungkapkan semua pendapat di atas tidak bertentangan satu sama lainnya. Malah semuanya kembali pada satu titik bersama, ialah taklif, pembebanan hukum, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dan menerima beban itu dengan jalan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan segala konsekuensinya. Jika ia laksanakan beban itu, diberi pahala dan ganjaran. Sebaliknya, jika ia tinggalkan, ia akan dihukum dan disiksa oleh Allah SWT. Maka di Al-Quran surah Al-Baqarah banyak sekali dalil-dalil yang menjadi sandaran kita untuk senantiasa saling mengingatkan. Ad-dinu nasihat, saling mengingatkan. Apa itu? Wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan dan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, maka tempat mereka adalah jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang di sana mengalir sungai-sungai, yang di sana apabila engkau nikmati sungai tersebut daripada susu, madu dan arak yang tidak memabukkan. Saya temukan dalam kitab itu 3 sungai susu, madu dan arak yang tidak memabukkan, maka silakan nikmati. Bagi siapa? Orang-orang yang selama hidupnya, kalau baca tasawufnya, dia mengekang syahwatnya, mengekang daripada keburukannya, senantiasa dia selama hidup dunia dia beramal soleh, maka mereka diberikan balasan anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, beribadah, diberikan surga sama mereka, surga yang mengalir pada susu, madu dan arak yang tidak memabukkan. Silakan nikmati, kata Allah. Tapi apabila satu ketika mereka itu meninggalkan perintah Allah, melakukan kezaliman dan amanah-amanah itu dilanggar, maka ini tempatnya adalah yaitu finnari jahannam khalidina fiha, tempat mereka dalam nerakanya Allah. Maka bagi kita hidup adalah pilihan. Silakan pilih, kata Allah. Mau masuk surga, buat. Yang ingin masuk neraka, silakan lakukan, kata Allah. La ikrah fid din, tidak ada paksaan, kata Allah. Tapi bagi orang yang cerdas, orang yang beramal soleh, yakin kepada Al-Quran, yaitu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan pada Al-Quran dan ia mengikuti itu, maka wajib beramal soleh. Tak ada tawar-tawar bagi dia. Pada suatu ketika dia hanya ingin mendapat kesenangan dunia, ya sudah, akhiratnya merana. Pilihan hidup ini pilihan. Saya mendapat pemahaman dari guru-guru kita di majelis syahadah, guru kami. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Allah berikan keberkahan pada beliau. Beliau katakan hidup di pilihan. Tetapkan pilihan kita. Mau surga atau neraka. Titik. Jadi memang harus tegas. Itu amanah. Mau surga, amal. Mau neraka, tinggalkan amal. Jadi sebenarnya gampang bagi kita, orang-orang yang diberikan Allah kecerdasan untuk memilih hidup. Tetapi ingat bahwa satu ketika apabila Allah uji mereka dengan keilmuan, hati-hati apabila ilmu tersebut terkadang melampaui dirinya. Tidak bisa dia kendalikan, tidak dia kembalikan kepada Allah, maka akan timbul yang disebut dengan kesombongan, sahabat yang mulia. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab yang 72 kita bacakan tadi, kami telah tawarkan amanah itu kepada langit, surah Al-Ahzab 72.
bumi dan gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan takut daripadanya. Sedang manusia mau memikulnya, sesungguhnya manusia itu sangat penganiaya dan bodoh. Sebenarnya bukan maknanya seperti hal yang kita katakan. Kita ambil pelajaran apa? Bahwa Nabi Adam itu tidak berpikir banyak. Perintah Allah dia taat. Nabi Adam itu tidak ada sedikit pun neko-neko dalam hidup. Adam jadi khalifah, siap ya Allah. Dia nggak mikir, aduh susah, oh begini begitu, nggak ada. Adam nggak begitu. Adam taat sama Allah. Tetapi Adam diberikan Allah ilmu hikmah di dalam qalbinya, walaupun Nabi Adam tidak langsung belajar, tapi Nabi Adam diberikan Allah ilmu ke dalam qalbinya, sebagaimana diceritakan satu ketika malaikat disuruh bertanya kepada Adam nama-nama surga, nama-nama benda-benda yang ada di surga. Maka Allah kata, wa allada ma'asmaha kullaha summa aradu ma'alal malaikah. Maka mereka bertanya kepada Adam, dan Adam dapat menjawab dan menjawabkan nama-nama benda yang ada di surga. Artinya apa? Adam itu cerdas. Adam itu tidak neko-neko. Adam itu lurus. Maka kita sebagai anak cucu Adam, luruskan hidup kita, niat kita hari ini. Ihdina shiratal mustaqim. Ikuti jalan itu. Apa itu? Al-Quran dan sunnatullah wa sunnatul rasul. Tetapi ingat, ujian hidup di dunia adalah wajib bila kita lalui. Semua menjadi aturan Allah. Sahabat yang mulia, para ulama telah membicarakan penawaran Tuhan kepada Adam. Ada yang mengatakan bahwa penawaran itu adalah hakiki dan hal itu tidak mustahil bagi Allah SWT untuk menampakkan yang maknawi atau abstrak menjadi konkret menurut qudratullah. Semua bisa bagi Allah. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Az-Jauzi. Sesungguhnya Allah SWT ketika telah menciptakan Adam dan meniupkan padanya ruh, didatangkan amanah dengan bentuk sebuah batu besar. Kemudian Allah menawarkannya kepada langit pemikul ini, tapi ia enggan dan berkata, wahai Tuhanku, kami tidak sanggup memikulnya. Langit tak sanggup. Lalu datanglah Adam salam sambil menggoyang-goyangkan dan menggerakkan batu besar itu dan berkata, andaikan Tuhan menghendaki, saya sanggup memikulnya. Lalu dicobanya untuk mengangkat hingga di atas pinggang dan terus dipikulnya di atas pundaknya. Ketika ia berhendak meletakkan kembali, tiba-tiba panggilan dari sisi Tuhannya, hai Adam, biarkanlah di atas pundakmu. Jangan diletakkan kembali, biarkan amanah ini tetap di atas pundakmu dan pundak anak cucumu hingga hari kiamat. Dan kamu akan mendapat pahala memikulnya dan akan mendapat siksa apabila menyia-nyiakan itu amanah Allah. Kita pun amanah. Apa sekup terkecil? Amanah pada diri kita sendiri, amanah kepada keluarga kita, anak cucu kita, itu adalah amanah. Bahkan satu ketika seorang ayah, seorang ibu melahirkan anak, maka amanahnya adalah mendidik dengan agama. Jangan biarkan mereka melanggar perintah Allah, jangan biarkan mereka jauh dari agama, ajarkan sholat. Kalau awak bagi ayah mak tak sanggup mendidik itu, panggilkan guru ngaji, masukkan ke sekolah agama. Supaya apa? Supaya anak cucu kita itu ngerti agama. Cuman hari ini fenomenanya banyak kita lihat, kadang-kadang orang tua cuek sekali mendidik anak. Dia hanya melahirkan, tapi setelah itu dia biarkan. Contohnya apa? Bahkan saya temukan, saya pulang mengaji, mengajar mengaji di luar, tiba-tiba ada anak yang duduk di warung, di situ ada wifi gratis, sahabat. Jam 3, 4 masih ada yang duduk di situ. Orang tuanya kemana itu? Nah, itu. Artinya apa? Hari ini memang banyak kita lihat untuk membentuk karakter anak, kita sebagai ayah emak tuh harus tegas mendidiknya. Tegas dalam meletakkan hukum amanah pada dia. Nak, amanah, jalankan amanah ini. Sampaikan agama itu sama dia. Amanah nama keluarga, amanah dirinya, amanah orang tua, amanah Allah dan amanah agama dan juga lingkungan. Supaya apa? Terciptalah karakter akhlakul karimah yang ada pada anak kita ke depannya. Sahabat yang mulia, yang terakhir, mari kita coba perhatikan bagaimana di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 283, falyu'addil ladzi
tumina amanatahu. Hendaklah orang-orang yang amanah itu menunaikan amanahnya. Surah Al-Baqarah 23. Surah Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Surah Nisa 58. Surah Al-Anfal 27, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, janganlah kamu melakukan khianat, curang kepada Allah dan Rasulnya, dan mengkhianati amanah-amanah di antara kalian, padahal kalian mengetahuinya. Ini surah Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya surah Al-Mu'minun ayat 8, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang beriman itu ialah mereka yang suka menjaga dan memelihara amanah dan janjinya. Terakhir dari hadis yang disampaikan dari Ibnu Umar dalam Al-Aus, la imana liman la amanata amanatu lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memegang amanah dan amanah sampai akhirnya datang hari kiamat. Semua amanah, jalankan amanah Allah nih, jangan dilanggar perintah Allah. Jadi antara amanah dan perintah ini dekat. Amanah Allah untuk meninggalkan keburukan juga dekat. Artinya apa, sahabat yang mulia? Dalam penutup kajian kita ini, mari sama-sama kita berupaya, saya dan kita semua senantiasa menjalankan amanah Allah sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan keahlian skill kita. Kalau kita jadi direktur yang amanah. Kalau jadi presiden yang amanah. Jadi menteri yang amanah. Jadi kiai yang amanah. Jadi guru yang amanah. Jadi semua hal itu menjadi amanah. Bahkan ketika rendah, jadi kepling pun amanah. Jadi lurah amanah, gubernur yang amanah. Insya Allah rakyat sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah akan memberikan walau ahlal qura. Apabila penduduk itu beriman, Allah turunkan barakati minas samawati wal ardh. Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan daripada bumi keberkahan. Dari langit apa? Hujan yang berkah. Dari bumi apa? Tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang banyak Allah berikan untuk mencukupi kebutuhan rakyat, mencukupi kebutuhan kita. Akhir kalam, apa kesimpulannya? Mari sama kita berupaya menjalani amanah-amanah Allah tersebut. Dan insya Allah yang pastinya setiap amanah akan ditanyakan oleh Allah, sudahkah engkau kerjakan atau belum? Mari kita muhasabah diri, senantiasa kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar kita diberikan kesanggupan menjalankan amanah. Tanpa izin Allah kita tidak mampu menjalankannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan video yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita semua agar kita menjadi amanah yang senantiasa orang-orang yang jujur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.